Pada 1 April 2026, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dengan resmi membatasi pembelian harian BBM subsidi. Kebijakan ini menjadi sorotan nasional karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, terutama mereka yang sangat gantung pada kendaraan bermotor untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Pembatasan ini berlaku untuk dua jenis BBM subsidi utama, yaitu Pertalite dan Solar, yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi di seluruh Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa. Kebijakan ini lahir dari pertimbangan matang dan koordinasi lintas kementerian, melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, hingga BPH Migas. Semua pihak berupaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah gejolak global, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan ketidakpastian pasokan energi. Selama bertahun-tahun, subsidi BBM telah menjadi penopang utama ekonomi rakyat, membantu menekan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok. Namun, jika subsidi tidak tepat sasaran, beban anggaran negara bisa membengkak dan menghambat pembangunan sektor lain yang juga penting. Pembatasan ini bukan berarti subsidi dihapus, melainkan diarahkan agar lebih terkendali, tepat guna, dan adil. Pemerintah kini menerapkan sistem digitalisasi dan verifikasi identitas untuk memastikan subsidi hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhak. Aturan ini diatur secara resmi dalam Keputusan Kepala BPM Migas Nomor 024 BPH DBBM 2026. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi era baru konsumsi BBM yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah ingin memastikan stok BBM nasional tetap aman dan terjaga, terutama untuk sektor-sektor vital seperti transportasi publik, logistik, dan distribusi barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, roda perekonomian tetap berputar tanpa hambatan. Dalam esai ini, kita akan membahas secara mendalam alasan dibalik kebijakan ini, rincian kuota harian yang ditetapkan, mekanisme pengawasan di lapangan, serta tujuan akhir yang ingin dicapai pemerintah melalui langkah strategis ini. Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat diharapkan dapat menerima dan mendukung kebijakan ini. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat penting agar kebijakan ini berjalan efektif dan membawa manfaat nyata bagi masa depan energi Indonesia. Mari kita telusuri bersama detail kebijakan ini, agar kita semua siap beradaptasi dan mengambil peran dalam perubahan besar yang sedang berlangsung. Inilah awal dari perubahan besar dalam pengelolaan energi nasional. Sebuah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Krisis energi global kini menjadi ancaman nyata, dipicu oleh konflik yang terus berkecamuk di kawasan Timur Tengah. Kawasan ini merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia, sehingga setiap gejolak di sana langsung berdampak pada stabilitas pasokan energi global. Ketegangan politik dan konflik bersenjata menyebabkan gangguan distribusi minyak, membuat harga minyak dunia melonjak tajam dan menciptakan ketidakpastian di pasar internasional. Gangguan ini tidak hanya memengaruhi negara-negara produsen, tetapi juga seluruh rantai pasokan minyak dunia. Kapal tanker yang membawa minyak mentah harus menghadapi risiko keamanan di jalur pelayaran utama, sementara pelabuhan-pelabuhan utama menjadi semakin sibuk dan rentan terhadap keterlambatan pengiriman. Indonesia, sebagai negara yang masih sangat bergantung pada impor minyak, menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Setiap kenaikan harga minyak dunia langsung berdampak pada biaya impor dan beban fiskal negara, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah. Untuk merespons ancaman ini, pemerintah Indonesia bergerak cepat. Rapat kabinet digelar, para menteri ekonomi berdiskusi intensif untuk mencari solusi terbaik. Koordinasi lintas sektor dilakukan agar kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak krisis energi global. Konsumsi BBM subsidi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Seringkali penggunaan BBM subsidi melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN, dan ironisnya banyak subsidi ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak berhak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan pembatasan harian dalam penyaluran BBM subsidi. Langkah ini diambil agar subsidi benar-benar tepat sasaran, hanya dinikmati oleh mereka yang membutuhkan, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam menggunakan energi. Kebijakan ini merupakan respons strategis menghadapi tekanan eksternal dari pasar global
dan tantangan internal berupa konsumsi energi yang terus meningkat. Pemerintah berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan ini demi kebaikan bersama. Harga BBM subsidi memang tetap dijaga agar tidak membebani masyarakat. Namun penggunaannya kini dikendalikan secara ketat demi menjaga kesehatan fiskal negara dan memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Dengan mengambil jalan tengah ini, pemerintah berupaya agar subsidi tetap ada untuk yang membutuhkan, namun lebih terjaga, efisien, dan berkelanjutan demi masa depan energi Indonesia. Pemerintah menetapkan kuota harian solar subsidi berdasarkan jenis dan fungsi kendaraan. Mobil pribadi roda 4 maksimal 50 liter per hari. Angkutan umum roda 4 60 liter per hari. Bus dan truk besar roda 6 atau lebih 200 liter per hari. Ambulans pemadam kebakaran truk sampah 50 liter per hari dengan prioritas ketersediaan. Tujuannya, subsidi solar benar-benar untuk kebutuhan esensial, bukan konsumsi berlebihan. Batasan ini mendorong efisiensi dan mencegah penimbunan atau penyalahgunaan. Pemerintah menyeimbangkan pengendalian konsumsi dengan kebutuhan vital masyarakat. Kuota ini jadi fondasi distribusi solar subsidi yang lebih adil dan terkontrol. Pertalite, BBM paling populer, juga dibatasi pembeliannya. Semua kendaraan roda 4, baik pribadi maupun angkutan umum, maksimal 50 liter per hari. Aturan ini memudahkan pengawasan di SPBU dan mencegah pembelian berlebihan. Ambulans, pemadam, dan truk sampah juga mendapat kuota sama, dengan prioritas pasokan. Fokus pembatasan saat ini pada kendaraan roda 4, bukan sepeda motor. Sepeda motor belum dibatasi karena konsumsi per individu kecil dan jadi andalan masyarakat menengah ke bawah. Keseragaman kuota mempermudah pencatatan dan pengawasan. Kebijakan ini menargetkan konsumsi terbesar agar subsidi lebih tepat sasaran. PT Pertamina dan badan usaha lain bertanggung jawab menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota. Setiap pembelian di SPBU wajib dicatat nomor polisi kendaraan. Sistem digital terpusat melacak total pembelian harian per kendaraan, mencegah pengisian berulang di SPBU berbeda. Sosialisasi masif dilakukan lewat spanduk, media, dan edukasi langsung di SPBU. Masyarakat harus tahu aturan, kuota, dan konsekuensi pelanggaran. Laporan penyaluran BBM subsidi wajib disampaikan berkala ke BPH Migas. Pengawasan dan pelaporan ini memastikan kebijakan berjalan efektif. Sistem ini jadi tulang punggung pengendalian konsumsi BBM subsidi. Pengawasan di SPBU jadi kunci sukses kebijakan ini. Sistem digital antar SPBU memastikan setiap liter BBM subsidi tercatat dan sesuai aturan. Petugas SPBU adalah eksekutor dan pengawas utama di lapangan. BPH Migas berwenang melakukan inspeksi mendadak dan audit data transaksi. Pengawasan eksternal mencegah kolusi dan kelalaian operator SPBU. Masyarakat juga bisa melapor jika menemukan pelanggaran kuota. Partisipasi publik memperkuat pengawasan dan kepatuhan aturan. Pengawasan berlapis ini menjaga distribusi BBM subsidi tetap adil dan transparan. Jika kendaraan sudah mencapai batas kuota harian, sistem otomatis menolak pembelian BBM subsidi berikutnya. Konsumen tak bisa membeli BBM non-subsidi seperti Pertamax dengan harga pasar. Konsekuensi bersifat finansial, bukan pidana. Kelebihan konsumsi harus dibayar tanpa subsidi. Mekanisme digital ini mendorong disiplin dan kesadaran konsumsi BBM. Konsumen jadi lebih cermat merencanakan perjalanan dan penggunaan kendaraan. Pembatasan ini diharapkan menanamkan budaya hemat energi. Pilihan transportasi publik atau efisiensi kendaraan jadi lebih menarik. Tujuan akhirnya, perubahan perilaku menuju konsumsi energi yang lebih bijak. Kebijakan ini bertujuan mengantisipasi krisis energi dan menjaga ketahanan nasional. Dengan konsumsi terkendali, Indonesia punya cadangan energi untuk menghadapi gejolak global. Batasan harian mendorong efisiensi dan budaya hemat energi di masyarakat. Anggaran subsidi lebih terjaga sehingga APBN tetap sehat untuk program penting lain. Subsidi jadi lebih tepat sasaran, mengurangi penyelewengan dan penyalahgunaan. Visi besarnya, kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Negara yang mandiri energi tak mudah goyah oleh dinamika pasar global. Pembatasan ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang stabil. Energi lebih terjamin, anggaran sehat, dan lingkungan lebih lestari.
Kebijakan pembatasan BBM subsidi membawa perubahan besar bagi jutaan pengguna kendaraan di seluruh Indonesia. Tidak hanya berdampak pada rutinitas harian, kebijakan ini juga memaksa masyarakat untuk mulai memikirkan ulang cara mereka menggunakan energi, terutama bahan bakar kendaraan. Banyak yang harus menyesuaikan kebiasaan lama dengan situasi baru yang menuntut efisiensi dan penghematan. Masa adaptasi pasti diwarnai kebingungan dan keluhan, terutama saat antrian di SPBU semakin panjang dan informasi belum sepenuhnya jelas. Namun, proses ini adalah langkah penting menuju efisiensi energi nasional. Setiap perubahan memang menimbulkan tantangan, tapi juga membuka peluang untuk berinovasi dan mencari solusi baru. Pengguna kendaraan pribadi kini harus lebih cermat mengelola bahan bakar dan perjalanan. Mereka mulai memanfaatkan aplikasi digital untuk memantau konsumsi BBM, membandingkan rute, dan mencari cara agar perjalanan lebih hemat. Kesadaran akan pentingnya efisiensi pun semakin tumbuh di tengah masyarakat. Carpooling dan transportasi publik menjadi solusi menarik yang semakin diminati. Banyak orang mulai berbagi kendaraan dengan teman atau keluarga, serta beralih ke bus, MRT, dan moda transportasi massal lainnya. Selain menghemat biaya, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Sektor transportasi dan logistik pun didorong untuk berinovasi. Perusahaan mulai merencanakan rute pengiriman yang lebih efisien, memanfaatkan teknologi digital untuk memantau penggunaan bahan bakar, dan mencari cara agar operasional tetap lancar meski ada pembatasan BBM subsidi. Dalam jangka pendek, kebijakan ini menjaga pasokan BBM nasional tetap stabil dan terdistribusi secara adil. Pemerintah dan pelaku industri bekerja sama memastikan distribusi bahan bakar berjalan lancar, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dalam jangka panjang, diharapkan tercipta ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan listrik, sepeda, dan transportasi umum yang efisien akan semakin berkembang, mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan menjaga kualitas udara perkotaan. Semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat umum, harus beradaptasi dan bekerja sama. Kolaborasi dan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan demi masa depan energi yang lebih baik dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Langkah pertama menuju efisiensi energi nasional telah dimulai hari ini. Dengan semangat adaptasi dan inovasi, kita bersama-sama membangun masa depan transportasi yang lebih hemat, bersih, dan berkelanjutan untuk Indonesia.